Seorang tante muda harus menghadapi kehidupan yang sangat rumit. Dirinya ditinggal lakinya merantau ke kota lain, namun kerjaannya hanya main judi dan main cewek. Bahkan tante muda itu nggak pernah dinafkahi sama sekali. Karena ketidakadilan suami membuat dirinya menjadi rentan terhadap om-om gatal di desa sehingga terjadi sesuatu yang membagongkan. Film dengan judul Mulberry yang dirilis pada tahun 2014 lalu akan menceritakan kisahnya. Seorang wanita bernama Inhai kala itu sedang menelpon suaminya yang kerjanya di kota lain. Harapannya sang suami dapat uang banyak dan menafkahinya di desa. Tapi sayangnya suaminya malah keasikan main judi dan main cewek, sehingga sering teleponnya nggak pernah diangkat. Padahal Inhai butuh uang bulanan supaya dia bisa bertahan hidup di desa kecil tersebut. Apesnya lagi, ternyata suaminya Inhai ini berhutang pada hampir setiap tetangga yang ada di sana. Emak-emak datang dan menagih hutang, namun Inhai nggak bisa berbuat apa-apa. Inhe nggak punya kerjaan, murni ibu rumah tangga. Jadi emak-emak di sana sepakat untuk mempekerjakan Inhe menjadi pemetik buah di perkebunan yang dikelola oleh desa. Nanti sebagai gantinya, gaji Inhe sebagian akan dipotong dan diambil oleh emak-emak yang dihutanginya. Tapi kebalikannya dari emak-emak, om-om di sana justru pada berbaik hati sama Inhe. Ya tentu aja lah, dia tuh masih muda dan masih seger. Mata om-om nggak bisa dijaga. Bahkan Inhai dikasih bonus atas kerjanya. Hitung-hitung untuk beli makan dan make up. Tapi malah diambil sama emak-emak. Sedih banget sih. Di antara om tadi ada seorang pria yang masih agak muda lah, seumuran sama suaminya Inhai. Namanya Samdol. Dia baik, membawakan makanan dan minuman. Tapi sepertinya ada maunya. Ada kejadian lucu. Suatu hari om-om di sana termasuk Samdol sedang kencing habis kerja. Mereka dengar suara air mengucur sangat deras di sekitar mereka. Pas dicek sama Samdol, ternyata Inhe sedang buang air deras banget, seperti pakai pompa air. Pesona Inhe ini memang bikin om-om di sana nggak bisa diem. Kala itu Inhe belanja di toko. Nah si om kesempatan nawarin Inhe buat minum-minum sampai teler. Pas udah tercapai, dia nutup tokonya karena dia mau nganu Inhe yang setengah sadar. Ya, membagongkan. Aksinya belum tuntas karena salah satu anak dari tetangga, kita sebut saja dia Jono, datang mau beli. Akhirnya dia kena omel sama si om. Tapi gara-gara habis dianu sama si om, Inhe tuh bebas belanja apa aja di sana, di tokonya dan gratis. Sejak itu Inhe mulai berpikir, apa dia jadi simpanan om-om aja ya? Jadi Inhe main sama om-om di desa. Dari pemilik toko sampai bos kebun diajak supaya hidupnya makin gampang. Lebih baik kalian tonton sendiri film fullnya ya. Sejak itu Inhe jadi bahan perbincangan emak-emak. Kemungkinan Inhe bakal jadi masalah bagi keluarga mereka. Malam itu Samdol datang lagi. Dia dengar cerita om-om kalau udah pernah nyicipin Inhe. Nah dia juga pengen, tapi karena memaksa Inhe jadi teriak dan berontak. Salah satu warga atau tetangga datang dan menghentikan aksi Samdol. Apes banget Samdol. Mungkin caranya salah. Lalu suatu hari warga desa dapat info pengumuman dari kepala desa untuk berkumpul di depan kantor kepala desa. Mereka akan mengadakan semacam pesta desa gitulah karena hasil panen mereka tuh berlimpah. Nah kepala desa mereka ini manggil orang asing buat ngisi acara semacam drama gitu. Dan ternyata dari Rusia dan mana tahu Brut lagi. Bayangan warga desa ini kalau Rusia tuh hubungannya sama nuklir dan bom aja. Kocak banget ya. Kebetulan tante Rusia yang bernama An Hyop itu tinggalnya di rumah Jono yang juga anak dari bos kebun. Udahlah, menang banyak sih Jono malam itu. Dikasih lihat gunung kembar yang di atas rata-rata. Tentunya om-om pada ngiri. Dan sejak ada An Hyop, pesona Inhe ini jadi redup. Udah gak jadi idola lagi. Om-om pada berpaling ke An Hyop yang lebih montok. Mereka pada ngumpul di rumah bos kebun buat minum-minum sama An Hyop. Tapi ternyata Samdol masih setia sama Inhe. Dia masih mau mendatangi Inhe, bahkan memberikan kue ulang tahun untuknya meski kecil. Tapi Inhe tetap merasa gak terima karena diacuhkan. Malam itu dia nekat buat ngancurin panen dengan memasukkan racun ke mesin penyemprot. Tapi dia melihat An Hyop berjalan ke arah ruangan bos kebun dan sepertinya mencurigakan. Bener saja, Inhe mempergokinya mau ngambil uang di sana. Warga desa dipanggil namun mereka gak percaya sama perkataan Inhe. Apesnya lagi, pas Inhe dipaksa pulang, mereka menemukan racun terjatuh dari kantong Inhe. Inhe sempat dimaki-maki, namun Samdol membelanya. Bahkan dia membuka aib kalau om-om di sana tuh udah pada nganuin si Inhe. Alhasil, emak-emak yang tadinya nggak tahu kini jadi tahu dan balik marah ke bapak-bapaknya.
Tapi karena kejadian itu, An Hyop jadi pengen pulang ke kampungnya. Dia kangen sama anaknya. Jadi ternyata dia tuh udah janda. Dia pamit sama Jono, udah mau kasih tempat tinggal sementara. Sebagai hadiah, Jono dikasih yang enak-enak. Sama halnya dengan Samdol, karena udah bantuin dan membelanya pas sedang terpuruk, akhirnya dia dikasih surprise sama Inhae. Perlahan-lahan desa mulai kondusif lagi. An Hyop udah pergi, Inhae mulai diterima lagi sama warga desa, terutama sama emak-emak. Tapi masalah muncul lagi, karena ada om-om kekar datang, nanya jalan. Yang kepincut, kali ini emak-emaknya. Ya, itulah tadi alur cerita film Mulberry. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.